Saya Baik, dipersilakan. Bismillah. Terima kasih Mbak Irin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah ya, eh, memang kita kadang untuk belajar sesuatu itu kadang tidak mulus gitu kawan-kawan ya. Termasuk malam hari ini kita ada kesalahan teknis tadi dari panitia, tapi alhamdulillah bisa terhandle dan masih ada waktu. Alhamdulillah, kita malam hari ini akan ngobrolin, belajar bareng, sharing bareng tentang kehilangan diri ketika ibu kehilangan dirinya. Ya, tadi saya baca beberapa ada yang memang masih belum menikah, tapi juga sebagian besar mayoritas kawan-kawan sudah menikah. Jadi semoga buat yang belum menikah, materi malam hari ini bisa menjadi satu step untuk persiapan menuju pernikahan. Karena memang berbeda banget hasilnya ketika menikah dengan kesiapan sama menikah asal menikah. Itu pasti beda banget. Jadi kalau menikah karena udah mulai banyak belajar, membangun kesiapannya untuk menjadi seorang istri dan orang tua, itu insya Allah ketika akan ada gelombang-gelombang, ketika ada badai di perjalanannya, ada hal-hal yang mungkin dirasa nggak nyaman, itu tidak akan membuat kaget dan akan ngerti gitu bahwa oh ternyata begini loh yang dimaksud gitu. Karena faktanya memang banyak orang yang masuk ke dunia pernikahan dan akhirnya menjadi orang tua, tapi ternyata dia belum belum punya banyak banyak apa ya, belum punya banyak skill tentang bagaimana menjadi orang tua dan belum punya banyak ilmu tentang bagaimana menjalani pernikahan. Benar nggak? Kadang kita seperti itu ya. Jadi kita tuh berpikirnya kadang ya udah menikah eh, s- apa ya, usia semisal sudah cukup, dianggap cukup, terus kemudian mungkin dengan beberapa pertimbangan lain, ya udah Bismillah gitu. Kadang kita seperti itu, tapi begitu kita masuk ke dunia pernikahan, jadi banyak hal banget yang bikin kadang kita shock gitu. Ih kok ternyata eh, di dalamnya tuh kayak gini ya, banyak yang nggak sesuai ekspektasi mungkin. Belum lagi ketika seorang perempuan menjadi seorang ibu. Tuh, kadang kita kan seringkali berpikir bahwa menjadi seorang ibu tuh semuanya bakal mulus gitu ya, ritmenya tuh akan enak. Tapi ternyata faktanya setelah kita menjadi seorang ibu, itu banyak hal yang kadang kita bingung dengan diri kita sendiri. Bener nggak? Ya nggak, ini kan udah banyak nih yang sudah menjadi ibu, udah yang menjadi ibu. Dan nggak sedikit orang orang tua atau ibu atau istri yang masuk ke bahtera pernikahan itu belum tuntas dengan lukanya sendiri. Artinya banyak orang itu yang menikah, dia masih punya luka di fase sebelumnya. Banyak seorang ibu juga yang dia mengasuh seorang anak, tapi dia sendiri belum pulih dengan luka-luka di masa kecilnya, belum tuntas dengan dirinya sendiri. Sehingga yang terjadi adalah semakin bertambahnya hari, semakin ke sini, kadang perasaan kita semakin ke sana. Gitu nggak kawan-kawan? So, bismillah, malam hari ini kita sama-sama sharing tentang gimana sih caranya mengembalikan diri kita seutuhnya. Artinya adalah kita menjadi seorang ibu itu tidak lantas membuat fitrah-fitrah kebaikan yang Allah titipkan di dalam diri kita jadi hilang. Kita tidak berjalan jauh dari kebaikan-kebaikan diri kita sendiri, tapi kita semakin mengenal diri kita semakin emosi kita juga semakin stabil, dan dari situ kita juga akan membantu anak-anak kita untuk punya emosi yang stabil. Karena nggak sedikit ketika seseorang itu merasa telah hilang dari dirinya, dia merasa bahwa saya sekarang itu bukan saya yang dulu, dan merasa bahwa banyak sekali perubahan-perubahan di dalam emosinya ya, terutama di dalam perubahan gejolak-gejolak perasaannya, menghadapi sesuatu, itu akan membuat dia semakin nggak kenal dirinya sendiri. Sehingga ketika seseorang nggak kenal dirinya sendiri, dia akan semakin kesulitan untuk meregulasi emosinya, dan dia justru akan, kalau bahasa sekarang tuh, akan punya apa ya, ada sesuatu yang nggak pas dengan kesehatan mentalnya.
Jadi gampang burn out, terus gampang hektik, terus gampang juga ngerasa bahwa lelah menjadi seorang ibu dan lain sebagainya. Bismillah kawan-kawan, sebelum kita mulai sharing pada malam hari ini, izin kita doa dulu sama-sama. Semoga Allah ridha, semoga Allah bimbing hati kita, semoga Allah lapangkan dada kita, semoga Allah kasih ilmu yang bukan hanya kita tahu, tapi ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa kita amalkan, ilmu yang bisa kita jalankan. Ya. Oke, bismillah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Oke, bismillah kawan-kawan. Kita mulai ya sharingnya. Oke, boleh diklik. Boleh diklik. Oke. Di next lagi, ketika ibu kehilangan dirinya. Di next, boleh saya mengajukan satu pertanyaan dulu nih. Oke, di next lagi. Ya. Di next lagi. Ya. Saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan. Buat kawan-kawan yang saat ini lagi ngerasa bahwa kok saya udah banyak berubah ya, kok saya udah nggak seperti dulu ya gitu. Boleh dong coba Anda tanya kepada diri Anda. Kira-kira kawan-kawan kalau saya tanya nih, malam hari ini atau hari ini atau akhir-akhir ini, bagaimana kabar Anda? Anda jawabnya gimana? Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Beberapa udah jawabnya alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik-baik saja atau alhamdulillah sedang dalam kondisi lelah atau bagaimana? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah baik. Oke, banyak ya kawan-kawan. Kita tuh selama ini seringkali berupaya gitu ya. Berupaya memastikan orang-orang yang kita cintai itu dalam keadaan baik. Tapi kita seringkali lupa bahwa kita tuh kadang saking seringkali berfokus pada orang lain, apalagi ketika sudah menjadi ibu. Karena ketika seseorang sudah menjadi ibu, otaknya, di bagian otaknya itu yang paling gede adalah istilahnya tentang family, tentang keluarga. Maka proses ini secara neuro ya, secara otak, secara neuron kita, lapisan otak kita atau sel-sel di dalam otak kita, ketika seseorang itu hamil, otak perempuan itu apa ya, ngempes gitu ya, kayak kempes gitu, kayak menyusut, dan dia akan mengalami fase-fase di mana awal-awal gitu ya, dari awal kehamilan mudah ngeblank, terus hormon-hormonan yang sudah tidak, kadang naik turun, apalagi ketika sudah menjadi ibu. Jadi otak yang paling besar itu nanti isinya tentang family, tentang home, tentang rumah, tentang keluarga. Nah, seringkali kita itu pengen orang-orang yang kita cintai, dalam artian keluarga kita tuh dalam kondisi baik. Benar? Kita tuh seringkali berfokus bener-bener untuk gimana sih anak kita dalam keadaan baik. Meskipun kadang kita tidak sedang baik-baik saja. Gimana sih anak kita bisa tidur nyenyak, meskipun kadang kita sendiri kesulitan untuk tidur nyenyak. Gimana sih anak kita itu dalam keadaan sehat, meskipun kadang kita nggak sehat, tapi tetap dipaksa beraktivitas. Benar nggak? Seringkali kita itu akan mengupayakan hal yang terbaik untuk orang lain, apalagi untuk anak, tapi kadang kita itu jadi tidak peduli sama diri sendiri. Sehingga yang terjadi adalah, kadang di sini ketika kita sudah terlalu lelah, maka yang terjadi adalah sebuah kondisi yang kalau dibilang tuh kadang kita transaksional gitu. Transaksional tuh gimana? Kita akhirnya merasa saya ini udah paling berjuang, saya ini paling memberikan segalanya buat anak dan lain sebagainya. Tapi akhirnya tanpa sadar kita berharap apa yang kita lakukan itu kita juga dapetin. Artinya kalau kita memastikan
keluarga kita dalam keadaan baik, kita juga pengen dong diperhatikan seperti itu gitu. Benar nggak? Saya tuh memprioritaskan keluarga. Lalu kita pengen juga kita diperlakukan sebagaimana kita memperlakukan orang lain. Akhirnya kondisinya kayak gitu, kayak hubungan transaksional gitu. Kadang kita mati-matian berupaya membahagiakan orang lain gitu ya, kayak anak, suami, orang tua. Tapi tanpa sadar kadang kita menuntut beliau-beliau itu untuk membahagiakan kita juga. Nah ini kawan-kawan, kayaknya ada sesuatu yang mungkin kita butuh lagi menyelami diri sendiri, butuh lagi mengenal diri sendiri, butuh lagi ngobrol sama diri sendiri. Kenapa? Karena ternyata orang ketika seluruh dirinya itu diberikan pada orang lain, artinya dia memberikan hatinya sepenuh-penuhnya untuk orang lain. Dia memberikan perhatiannya sepenuh-penuhnya untuk orang lain sampai dia lupa pada dirinya sendiri. Maka yang terjadi adalah tanpa sadar kita juga justru akan mengemis perhatian dari orang lain. Dan ketika orang lain tidak memberikan feedback atau tidak memberikan sikap yang mirip seperti yang kita lakukan, itu ngebuat kita jadi kayak, kok saya ngerasa nggak dihargain ya? Kok saya begini ya? Dan itu muncul akhirnya bibit-bibit luka batin, bibit-bibit rasa kecewa, bibit-bibit hati yang patah. Dan ini berlaku untuk siapapun, baik dari orang tua, pasangan, maupun anak. Nggak sedikit loh orang tua yang kecewa sama anaknya, bener? Kayak rasanya tuh, aduh kita udah ngelahirin, udah hamil, dengan kondisi seperti itu, udah ngelahirin, terus ternyata udah diupayain gitu, terus ternyata ketika udah gedean dikit, udah punya dunianya sendiri, terus anak-anak jadi nggak nggak pas sama kita, jadi ngerasa mungkin jauh sama kita, lebih memilih temennya. Itu kadang ada rasa-rasa kecewa. Itu di fase yang mungkin masih anak-anak masih kecil atau remaja. Belum lagi kalau anak sudah menikah, gitu. Dan tanpa sadar kita kadang memberikan diri kita, jiwa kita sepenuh-penuhnya kepada orang-orang yang kita cintai. Sehingga tanpa sadar akhirnya kita kehilangan potensi-potensi baik dari diri kita. Kita akhirnya ngerasa sepi, ngerasa sendiri, ngerasa hilang arah. Itu nggak sedikit yang merasakan itu, kawan-kawan. Nggak sedikit para perempuan, apalagi setelah menjadi istri, setelah menjadi ibu utamanya, itu yang ngerasa bahwa dirinya bukan dirinya lagi. Udah jarang banget ngobrol sama dirinya, udah jarang banget sekedar tertawa untuk tidak mikirin atau tidak berpikir tentang orang lain gitu ya. Itu tuh Masya Allah. Jadi memang begitulah otak perempuan ya. Prioritasnya itu adalah seringkali orang lain sampai kadang dia lupa untuk mempedulikan dirinya. Jadi pernah nih, bukan pernah ya, sering. Kalau saya ngisi kelas offline, kan kelasnya khusus emak-emak ya, khusus perempuan. Itu pernah di beberapa kota, di mejanya peserta itu dikasih coklat. Dikasih coklat, kawan-kawan. Harapannya ya peserta makan coklat di tempat. Tapi yang terjadi apa? Kita amatin nih perilakunya ibu-ibu gitu ya, perilakunya peserta. Itu jarang yang makan coklat, tapi ditaruh di tas, dibawa pulang untuk oleh anak-anak. Dan kadang nggak sedikit yang ketika kita bilang, ya udah bun, makan aja di sini. Itu makannya sambil gini, ini anak saya suka. Terus habis itu bilang, nanti anak saya kasih apa ya? Makan coklat pun kadang ngerasa bersalah. Pernah nggak kalian ngerasain gitu? Kadang kita butuh istirahat nih. Tapi kita tidur aja kita ngerasa bersalah kayak, duh nanti anak jadi sama siapa nih gitu. Belum lagi kalau teman-teman yang working mah mungkin yang juga mengambil peran di ranah publik, itu juga hal yang tidak mudah, ninggalin anak juga dilema, terus kemudian tapi tetap harus melaksanakan tugas, itu sering terjadi konflik batin. Benar nggak? So, coba yuk kita agar tidak terlalu jauh lagi sama diri kita. Agar kita mulai kembali mengenal sebenarnya yang saya rasain ini apa sih? Sebenarnya mau saya ini apa sih? Karena kadang kita nggak punya waktu, karena saking kita memberikan waktu semuanya kepada orang lain, kadang kita nggak punya waktu untuk sekedar bertanya sama diri kita itu,
Kamu lagi ngerasain apa? Emang lagi apa yang dipikirin? Kecewa terhadap apa? Kita kadang kalau sepintas menyadari bahwa oh iya saya kecewa terhadap harapan saya, tapi kadang kita nggak punya benar-benar waktu untuk mengeja itu semua di dalam diri kita. Karena seringkali tanpa sadar kawan-kawan, sebenarnya yang zalim itu bukan orang lain kadang, tapi diri kita sendiri kepada kita sendiri. Itu sebabnya yang bikin kadang kita ngerasa nggak dicintai, kadang kita ngerasa nggak dihargai, kadang kita ngerasa nggak diperhatikan. Padahal sebenarnya yang tidak memperhatikan, tidak mencintai, tidak menghargai, itu bisa jadi adalah batin kita sendiri. So kawan-kawan, boleh ya, kalau benar lagi Anda pengen nangis, maka izinkan untuk nangis. Kita akan bertanya dulu sejenak sama diri kita. Karena selama ini, ya, mau disadari, diakui, banyak hal yang bahkan ketika kita sedang sakit pun di otak kita adalah anak yang penting makan, nyiapin masakan, sampai banyak jargon-jargon bahwa ibu nggak boleh sakit. Bahkan di saat terpuruk sekalipun, semisal setiap orang pasti punya ujian ya, ada gelombang badai yang datang. Nggak sedikit yang juga memaksa bertahan terlihat baik-baik saja agar anak tidak terluka, agar orang tua tidak terluka, tidak kepikiran, dan lain sebagainya. So, izin yuk sebentar aja kita tanya lagi sama diri kita tentang apa sih yang saat ini sedang dirasakan oleh diri kita. Kawan-kawan boleh duduk dengan posisi yang nyaman. Oke, terus boleh tarik nafas panjang. Hembuskan pelan-pelan. Oke, kemudian pejamkan mata pelan-pelan. Kawan-kawan boleh tangan kanannya pegang dada sebelah kiri, lalu cari detak jantung Anda. Jantung Anda yang masih berdetak, Anda pegang tuh. Sambil sadarin bahwa Allah masih kasih izin jantung kita berdetak. Jantung yang mungkin sudah lama kita tidak sadarin bahwa jantung ini masih berdetak. Dada yang mungkin sudah lama kita nggak pegang, kita tidak nyadarin ini. Bismillah, sambil tetap khusyuk, Anda boleh pejamkan mata, Anda khusyuk dengan apa yang saya sampaikan. Pelan-pelan, kawan-kawan coba tanya sama dirinya. Apa kabar diriku? Mungkin sudah banyak hal yang dilewatin selama ini. Ada banyak masa, ada banyak fase yang sudah dilalui. Mungkin ada banyak fase-fase yang rasanya tuh bikin benar-benar lelah, rasa kehilangan arah. Banyak fase-fase yang semestinya menguras air mata. Tapi kawan-kawan nggak nangis, tahan, pendam, simpan selama ini karena khawatir orang yang kita cintai juga ikut terluka. Sadarin ya, kalau ternyata menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, itu tidak mudah. Banyak kadang ngerasa konflik batinnya, kadang ngerasa lelah dengan tugas-tugas domestik. Kadang rasanya belum selesai satu pekerjaan, udah ada pekerjaan lain. Rasanya pengen istirahat sejenak juga. Tapi belum bisa saat ini. Coba Anda sadarin. Sadarin hal-hal yang selama ini menjadi rutinitas, yang bahkan Anda sekedar bertanya pada dirinya, apakah sedang sehat atau lagi capek? Apakah lagi benar-benar sehat atau sebenarnya sedang ada rasa sakit yang tidak dirasakan? Kadang selama ini kita abai. Kadang selama ini kita mengesampingkan kebutuhan diri kita, mengesampingkan perasaan-perasaan kita yang hadir,
mengesampingkan rasa sedih kita, kecewa kita, dan apapun kita kesampingkan demi orang lain. Nggak heran kadang kita merasa menjadi sebuah lilin yang semakin terang di sekitar kita, tapi kita habis hancur dan terbakar. Izinkan kawan-kawan Anda sadari. Anda sadari apa yang Anda rasakan? Lelahkah? Capekkah? Sedang kecewakah? Sedang merasa sendiriankah? Sedang kesepiankah? Oke. Dan kalau mau nangis, izinkan untuk nangis ya. Hindari menahan. Berikan waktu diri Anda untuk bisa merasakan apa yang sedang Anda rasakan. Oke. Dan boleh tarik nafas panjang. Hembuskan pelan-pelan. Sambil sadarin. Begitu Anda tarik nafas, sebenarnya Allah masih kasih kita kehidupan. Sebenarnya diri Anda utuh. Cuman jiwa Anda yang sedang jauh dari diri Anda sendiri. Sebenarnya diri Anda nggak kemana-mana, tapi jiwa Anda yang sedang lelah karena terus-menerus berupaya menyenangkan hati banyak orang, tapi mengabaikan diri sendiri. Kalau lagi capek, nggak apa-apa. Kalau lagi banyak hal yang jadi beban pikiran, jadi terasa berat di dada, nggak apa-apa. Diizinkan hari ini, saat ini, malam ini untuk dirasakan. Kayaknya udah lama ya, nggak ngerasain tidur nyenyak. Kayaknya udah lama nggak ngerasain tubuh merasa fit. Kayak udah lama nggak bener-bener ngerasa tubuh bugar. Mungkin kita terasa terlihat masih hidup, tapi sekedar melakukan rutinitas harian. Tapi jiwa kita entah kemana. Kadang pikiran kita, kondisi batin kita nggak sinkron. Perasaan kita, pikiran kita, yang kita ucapkan, yang kita lakukan, kadang bentrok-bentrok. Sadarin kawan-kawan, jangkarkan kembali kesadaran Anda kepada diri Anda sendiri. Oke, boleh tarik nafas panjang, hembuskan pelan-pelan, lalu pelan-pelan buka mata. Oke. Masya Allah ya. Kadang kita mau sekedar nangis saja, kadang nggak sempet gitu. Maka nggak heran kadang ketika anak nangis nggak sedikit kadang mama yang juga ikutan nangis gitu. Kenapa? Ya karena memang dadanya juga udah penuh gitu. Muatannya udah penuh gitu kan kawan. Bismillah. So, semoga dengan Anda kembali menjangkarkan kesadaran Anda kepada diri Anda sendiri, bahwa Allah tuh ngasih kita tuh banyak kebaikan, Allah tuh ngasih kita batasan juga, bahwa ada banyak hal di dunia ini yang nggak bisa dalam handling kita, dalam kontrol kita, dalam hal-hal yang harus kita kontrol. Kita tuh manusia biasa yang punya keterbatasan. Jadi seringkali kadang saya bilang, kenapa sih ada jargon mama nggak boleh sakit? Apakah kita berpikir bahwa kita ini adalah Firaun yang nggak pernah sakit? Kan tidak. Kita mesti menyadari bahwa kita tuh manusia biasa. Yang mana memang ada waktunya kita ngerasa capek, kita ngerasa nggak semangat, kita ngerasa lelah, kadang sakit, kadang juga pengen marah, kadang juga muncul perasaan menyesal, kadang juga lagi kerepotan ngurusin emosi diri sendiri. Itu adalah hal-hal normal. Bukan yang dibalik gitu, bukan yang kita merobotkan diri kita memaksa diri kita untuk bisa eh, apa ya, memaksa diri kita untuk kayak ya udah pokoknya orang lain terus gitu ya.
orang lain terus, tapi tanpa sadar kita zalim sama diri kita. Karena apa kawan-kawan? Semakin kita kondisinya seperti itu, kita nggak aware, nggak punya kesadaran yang baik tentang diri kita, maka yang terjadi adalah kita akan ngerasa kebingungan dengan diri kita sendiri. Pikiran-pikiran kita tuh akan lebih mudah negatif thinkingnya. Terus kemudian kita akan merasa kayak, kenapa sih saya harus ngemis-ngemis cinta gitu? Kenapa sih saya tuh harus kayak selalu kuat gitu ya. Jadi kan banyak mama tuh yang terobsesi menjadi perempuan hebat, perempuan kuat gitu. Karena sebenarnya mengesampingkan gitu ya. Mengesampingkan kondisi-kondisi di saat dia sedang tidak baik-baik saja. Jadi ketika dia lagi ngerasa lelah, dia harus mempush bahwa anak-anak itu bertumpu sama aku nih gitu. Jadi akhirnya kitanya juga semakin lelah karena satu yang harus kita sadarin kawan-kawan, bagaimanapun kita, siapapun kita tetap hamba. Yang mana kita nggak bisa menjadi gantungan, bahkan untuk anak-anak kita. Jadi kenapa sih banyak perempuan itu yang merasa hilang dirinya, merasa jadi overwhelmed gitu ya, kayak terlalu hektik, jadi kayak kemelutnya itu luar biasa. Karena ya kita merasa bahwa kita itu tumpuan semuanya. Meskipun kawan-kawan, memang perempuan, istri, ibu itu adalah pusat emosi orang serumah dan adalah tiang sebuah rumah tangga. Tapi bukan berarti kita sebagai tiang itu jadi terus memaksakan kaki kita untuk harus berdiri tegak di saat kita pun sedang tidak baik-baik saja. Jadi ini yang penting. Kenapa? Karena di saat kita memaksakan kita harus terus baik-baik saja, maka efeknya adalah kita mudah tersulut emosi. Kita mudah marah, kita mudah akhirnya ngerasa nggak nyaman sama diri kita. Kita juga akan akhirnya kayak apa ya, sensitif gitu, mudah banget tersinggung dan lain sebagainya. Nanti kita bahas ya, oke. Ibu adalah pusat emosi keluarga. Itu Masya Allah ya. Seringkali kita berpikir bahwa saat orang lain seneng, tenang, baru kita tenang. Bener nggak? Jadi kita tuh kadang gini, kok anak saya tuh rewel ya gitu ya. eh jadi ketika, ayo dong, adik yang tenang, biar mama tenang. Gitu kan. Suami harus tenang dulu, baru kita sebagai istri tenang. Seringkali kita berpikir kayak gitu. Kita lupa bahwa perempuan itu atau ibu atau istri itu adalah pusat emosi di dalam sebuah rumah tangga. Maka kenapa penting buat perempuan itu kita belajar meregulasi emosi. Penting buat kita juga menyelesaikan luka-luka pengasuhan kita, luka-luka di masa lalu. Karena apa? Karena sedikit banyaknya emosi kita yang apa ya, yang belum tuntas. Di saat kita marah nih, lalu kita marah sembarangan, buang sampah sembarangan, kita lampiaskan marah kita pada anak. Maka yang terjadi adalah tanpa sadar kita memberikan luka kepada sekitar kita. Berarti boleh nggak Bun marah? Boleh, sedih boleh, kecewa boleh, capek boleh. Tapi semua ada tempatnya. Artinya adalah kita manusia biasa yang pasti pernah ngerasain kecewa, sedih, marah, terpuruk, ngerasa dengan perasaan emosi-emosi negatif yang lain. Tapi kalau kita dewasa, kalau kita sudah dalam artian tanda kutip kita sudah bisa mengelola emosi kita dengan baik, maka kita tidak akan buang sampah-sampah emosi itu ke pada orang lain. Tapi kita akan meregulasinya dengan diri kita sendiri. Dan itu juga hal-hal yang normal. Jadi kalau kita nih ramah sama diri kita, kawan-kawan, dalam artian Anda nih lagi sedih dan Anda mengizinkan Anda untuk menangis, Anda lagi kecewa, Anda mengizinkan diri Anda untuk menangis, maka Anda akan menjadi pribadi yang juga ramah pada orang lain. Ketika anak Anda menangis karena dia kecewa, karena dia sedih, semisal dia pengen apa tapi nggak dibolehin, dia nangis, mengungkapkan rasa kecewanya, kita juga akan punya pemakluman, punya welas asih yang besar. Kita tidak akan memaksa anak kita untuk langsung diam saat itu juga. Kenapa? Kenapa saat ini kesehatan mental menjadi topik yang apa ya, yang banyak dikaji saat ini? Karena saat ini kawan-kawan masuk ke fase di mana orang itu menekan emosi negatifnya, emosi yang nggak nyaman. Jadi banyak orang itu yang menyembunyikan emosi-emosi itu dengan dia selalu ingin tampak baik-baik saja, selalu ingin tampak bahagia. Padahal yang harus kita paham,
kawan-kawan, kita tuh manusia biasa. Yang mana emosi-emosi itu akan hadir di dalam diri kita tuh silih berganti, bergantian. Ya kadang kita bisa seneng, kadang kita bisa sedih, kadang kita bisa ketawa, kadang kita bisa nangis. Itu adalah fitrah-fitrah yang dimiliki oleh manusia. Tapi karena kita selama ini terobsesi pengen jadi ibu yang kuat, misal ibu yang terlihat bahagia, terlihat hebat, maka kita menekan emosi itu. Begitu kita sering menekan emosi itu, efeknya nih, kita akhirnya juga tidak ramah kepada orang yang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Begitu anak kita capek, dia nangis, maka kita akan marah. Kita akan mudah ke-trigger, mudah terpancing marahnya untuk marahin dia. Kenapa? Karena sebenarnya kita juga sedang lelah. Jadi orang itu kalau ditanya, Bun, kenapa sih orang itu gampang marah, gampang sumbu pendek? Karena dia sedang lelah. Kalau orang itu nggak lelah, dia insya Allah sumbunya lebih panjang. Hatinya tuh jauh lebih lebih tidak mudah tersulut marahnya. Nah begitu anak itu akhirnya dia rewel karena capek, lalu dia nangis, lalu kita bentak, marahin, kita bilang, udah nggak usah nangis, atau kita carikan pengalihan-pengalihan. Efeknya apa? Efeknya adalah ketika si anak bertambah dewasa nanti, ingat kawan-kawan, anak kita juga manusia biasa. Nanti pada masanya dia akan bertumbuh dewasa dan kehidupan pasti akan banyak memberikan pelajaran buat dia. Artinya kehidupan dia tidak akan selalu selamanya indah, tidak akan selalu selamanya menyenangkan. Dia akan ketemu dengan orang-orang yang mungkin mengecewakan dia, dia akan ketemu nanti dengan orang-orang yang nggak suka sama dia. Itu adalah real. Kalau kita dari kecil membiasakan anak untuk tidak boleh nangis, dia tidak boleh mengekspresikan rasa kecewanya, dia harus pintar menyembunyikan rasa sakitnya, menyembunyikan kesedihannya, maka ketika semakin dewasa dia akan mudah stres karena ingin menyembunyikan itu semua. Dan itu akhirnya bisa justru efeknya bisa beralih ke melarikan diri ke hal-hal yang lebih menyeramkan, yang naudzubillah kadang membahayakan diri. Misal beralih ke obat-obat terlarang, atau justru menyakiti diri sendiri, atau justru melakukan hal-hal yang membuat dirinya itu tidak ingin terlihat tidak baik-baik saja, padahal yang dirasakan memang tidak baik-baik saja gitu. Maka ketika kita sebagai seorang ibu ramah pada diri kita, kalau Anda sedih, ya sadarin bahwa ya udah emang lagi sedih, waktunya sedih. Kalau mau nangis, izinkan aja. Maka di saat itu, ketika kita ngelihat anak kita rewel karena dia sedang capek, sedang lelah, atau ada hal-hal yang membuat dia kecewa, kita akan punya pemakluman yang besar. Kita akan menyadari bahwa, oh iya, anak saya juga manusia. Oh iya, anak saya juga bisa ngerasain sedih. Maka ketika dia sudah nangis, dia sudah mengekspresikan rasa sedihnya, itu nanti akan jauh lebih plong. Karena kawan-kawan, orang yang habis nangis karena rasa sedih, marah, kecewa, hormon yang keluar setelah itu adalah hormon oksitosin, hormon tenang. Makanya kenapa orang habis nangis itu jauh lebih lega dadanya. Dan seringkali selama ini kita berpikir bahwa masalah-masalah kita itu akan beres, kita berpikir bahwa kita itu akan tenang kalau masalah-masalah kita beres. Padahal di Al-Quran, Ishrah sodri, lapangkan dada dulu, wayassirli amri, maka Allah mudahkan urusan kita. Dan ibu itu pusat emosi. Artinya adalah, coba yuk kita sadarin, bukankah seringkali anak-anak kita rewel, susah kooperatif di saat kita sedang tidak baik-baik saja? Coba Anda boleh komen di kolom chat. Benar nggak? Anak kita rewel, terus jadi nggak kooperatif, atau terus banyak maunya di saat kita sendiri lagi capek, lagi banyak pikiran, lagi pengen istirahat dan rasanya uring-uringan. Yup. Kenapa? Karena emosi seorang ibu itu akan terpantul atau terpancar sempurna kepada seorang anak. Dan sadar nggak kawan-kawan bahwa luka batin anak itu sebenarnya juga interpretasi dari luka batin seorang ibu. Jadi kalau masih kecil apalagi masih usia-usia SD ke bawah, itu emosi anak kalau nggak stabil, rewel banget. Itu yang harus dicek orang tuanya tuh.
Bisa jadi meskipun ibunya tidak menunjukkan kalau dia sedang ada masalah, tapi kondisi batin ibu berkecamuk, kondisi batin ini yang direkam oleh anak. Kadang di tampilannya itu ibunya nggak apa-apa, nggak marah-marah juga. Tapi ketika yang di sini yang berkecamuk, maka yang berkecamuk itu yang dipantulkan oleh anak. Maka nggak heran kalau di kelas-kelas healing, biasanya seringkali saya tuh menemukan peserta yang ketika habis rilis yang sakit anaknya, yang ngedrop anaknya. Karena memang pantulan energi antara ibu sama anak itu luar biasa, kawan-kawan. Dan sadar nggak bahwa genetika kita sebagai seorang ibu itu mayoritas ada di dalam diri anak. Makanya kenapa pantulan emosinya tuh terbaca sempurna oleh anak. Dan banyak ibu tuh yang pengen anaknya tenang, tapi kita lupa untuk menenangkan diri kita. Benar? Kita pengen anak kita bahagia, tapi kita sendiri nggak amburadul, nggak karu-karuan, nggak hilang arah. Dan tahu nggak kawan-kawan, hadiah terbaik buat anak itu bukan mainan yang mahal, tapi senyum ibunya yang penuh cinta. Hadiah terbaik buat anak itu ngelihat ibunya tenang, ngelihat ibunya tuh dalam keadaan tenang, sehat, itu hadiah terbaik buat anak. Jadi, kalau kita pengen anak kita itu apa ya, struggle, kalau kita pengen anak kita itu lapang hatinya, kalau kita pengen anak kita tenang, dimulai dari kita sebagai orang tuanya dulu. Kalau mau bahas lebih lanjut nih kawan-kawan, luka batin anak itu sebenarnya dimulai dari ketika dia berada di dalam rahim ibunya. Jadi nggak sedikit anak itu yang ini kalau bahas ini agak 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 panjang ya. Nggak sedikit anak yang kadang tiba-tiba tuh kayak punya trauma sama laki-laki, nggak suka, nggak nyaman sama ayahnya, entah kenapa. Itu karena interpretasi dari perasaan ibunya. Dan efeknya nggak sedikit akhirnya ketika namanya anak ini kan masih masih apa ya, masih seperti kertas kosong. Jadi kalau kata hadis itu kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak yang terlahir itu dia hanya membawa fitrah-fitrah kebaikan. Lalu orang tuanya yang melukisnya. Dia mau dijadikan apa? Itu orang tuanya yang melukis. Nah, anak itu ketika dia mendapat pantulan energi orang tuanya, dia pun bingung dengan apa yang dia rasakan. Dan kadang nggak sedikit kita justru malah marahin dia untuk dia tenang. Padahal dia hanya menginterpretasikan dari apa yang dirasakan kita sebagai ibunya. Jadi kalau semisal saya lagi nggak baik-baik saja nih, saya lagi banyak pikiran, lagi ada masalah, kemudian di sini saya bergemuruh, maka yang rewel anak saya. Lalu saya tuh nggak memahamin bahwa ini dia rewel sebab saya sebenarnya. Tapi yang ada adalah saya memaksa dia untuk tenang, untuk diam, agar tidak menambah beban saya. Padahal dia pun bingung dengan apa yang dia rasain, kawan. Maka nggak sedikit anak-anak yang saat ini mengalami psikosomatis. Psikosomatis itu penyakit fisik yang disebabkan oleh kondisi batin. Anak-anak tiba-tiba diabetes selain pola hidup ya, selain lifestyle, selain makanan. Makanan berpengaruh juga, sangat besar juga, tapi yang paling besar adalah kondisi emosi. Karena ketika emosi ini banyak sedihnya yang ditahan, rasa marah yang dipendam, itu yang terjadi adalah sel-sel apa ya? Sel-sel di dalam tubuh kita itu gagal melakukan regenerasi. Dan itu banyak terjadi pada anak-anak juga. So kawan-kawan, sadarilah bahwa Anda adalah pusat emosi. Maka bukan berarti Anda harus kuat, harus menahan semuanya, tapi beri ruang buat kawan-kawan boleh ngerasain nangis ketika capek, sedih. Izinkan. Insya Allah setelah nangis, Allah akan kasih energi baru di dalam diri kita. Jangan terus-menerus menahan diri untuk aku nggak boleh, aku nggak boleh, aku nggak boleh. Yang akhirnya justru membuat diri kita juga amburadul dan itu efeknya buat ke anak juga. Oke? Jadi kalau ada yang bertanya, boleh nggak sih Bu nangis di depan anak? Boleh. Yang penting jangan sering-sering. Justru anak akhirnya belajar bahwa oh ternyata ibunya manusia yang juga bisa menangis. Dan ketika dia dalam fase selanjutnya dia mendapatkan hal-hal yang mengecewakan dalam hidupnya, dia juga akan mengizinkan dirinya untuk menangis. Kenapa sih orang tua saat ini banyak sekali yang tidak mengizinkan dirinya untuk sekedar menangis?
Karena rata-rata dulu dibesarkan dengan pola-pola yang ketika menangis itu langsung disuruh diam. Benar? Ya nggak? Begitu nangis langsung suruh diam. Nggak boleh. Kalau nangis langsung dialihkan. Makanya kenapa sekarang banyak orang yang takut ketemu lukanya, takut ketemu sumber luka batinnya. Tapi yang ada adalah melarikan diri terus-menerus, menyibukkan diri, dan lain sebagainya. Seolah-olah dia nggak baik-baik, nggak apa-apa, baik-baik saja, padahal sebenarnya banyak PR, banyak luka batin atau banyak trauma-trauma yang harusnya diberesin. Gitu kan, kawan. So, itu yang mesti kita sadar bahwa seorang ibu menjadi pusat emosi. Begitu seorang ibu tenang, suami tenang, dan anak 3 kali lebih tenang. Tapi kalau ibu sedang tidak baik-baik saja, suami juga jadi nggak baik-baik saja, dan anak 3 kali rewel. Coba yuk kita renungkan. Bukankah seringkali kita tuh perempuan bingung dengan perasaan kita sendiri, bener nggak? Kalau kita lagi tenang, seisi rumah itu rasanya happy, bener nggak sih? Anda nih kalau lagi tenang, terus Anda nyapu, ada semut, Anda akan happy aja kan? Mungkin bahkan ngomong, "Hai semut, permisi ya mau disapu," gitu. Pasti menyenangkan, hari itu menyenangkan, ya nggak? Ngeliatin tumpukan piring kotor ya happy aja kalau emang lagi seneng gitu, lagi dadanya lapang happy aja. Tapi berbeda di saat Anda lagi nggak baik-baik saja. Anda lagi kesel, lagi capek, Anda nyapu, kaki Anda apa ke apa ya, kejedot gitu ya, kaki Anda nabrak nabrak kursi, yang disalahin siapa? Coba kaki kita nabrak kursi, yang disalahin siapa? Kalau kita lagi nggak baik-baik saja, kaki kursinya yang disalahin, gitu kan? Kaki kita terbentur pintu, yang disalahin pintunya, ya nggak? Gitu. Jadi itu adalah kondisi ternyata kadang kita seringkali absurd dengan perasaan-perasaan kita. Nah, itu berarti terjadinya kenapa ya? Bisa jadi memang karena kita sedang lelah gitu. So, kawan-kawan, bismillah yuk jadi seorang ibu yang semakin kenal dirinya, seorang ibu yang menyadari kebaikan-kebaikan dirinya dan Anda tidak perlu menjadi siapapun. Artinya adalah ya Anda menjadi ibu versi Anda, versi yang terbaik. Nggak perlu yang kayak, aduh aku mau niru eh, apa ya, mau niru gimana ya bahasanya, mau niru sekalem semisal Nikita Willy gitu. Nggak usah, jadilah diri Anda sendiri dengan cara Anda, dengan style Anda, maka itu menjadi ciri khas dari karakter kita. Yang penting tetap dalam koridor gitu ya, koridor yang eh, tepat. Artinya bukan berarti kita yang awalnya mungkin terbiasa strict gitu ya, terus kemudian jadi halus banget, terus menjadi terserah gitu, terserah apa aja gitu, bukan kayak gitu. Oke, oke, boleh di next slide. Sekarang eh, boleh yuk izin komen dulu di kolom chat. Apa sih perasaan terbesar yang sering kali Anda rasakan setelah menjadi ibu? Perasaan apa yang sering muncul setelah Anda menjadi ibu? Boleh komen dulu. Lelah, khawatir, emosi. Emosi itu emosi-emosi marah ya. Berubah, gampang marah. Bahagia dan perlahan lelah. Harus jadi teladan buat anak, lelah. Lelah karena single parent, beban, kecewa, dan khawatir. Berjuang sendiri. Bahagia sekaligus cemas, overthinking. Oke, alhamdulillah. Semakin Anda tahu apa sih perasaan yang muncul, Anda akan semakin mudah menyembuhkannya sebenarnya. Gitu. Karena banyak orang itu yang bingung dengan perasaannya sendiri. Gitu. Banyak orang itu yang semakin ngerasa hilang dirinya karena dia bingung dengan apa yang dirasakan. Jadi kalau Anda semakin clear bahwa oh setelah menjadi ibu yang saya alamin tuh ngerasa lelah gitu. Maka Anda bisa mulai berpikir kira-kira lelahnya kenapa nih? Lelah fisik atau lelah pikiran? Kalau lelah fisik ya Anda berikan waktu untuk istirahat.
gitu. Kalau lelah pikiran, Anda berikan waktu untuk merilis, membereskan apa yang menjadi trauma atau luka batin Anda. Gitu kan. Oke, luka terdalam dan support system terbaik itu datangnya dari rumah. Oke, saya ulang ya. Luka terdalam itu datangnya dari rumah. Support system terbaik itu juga datangnya dari rumah. Semua orang sebelum memulai luka-luka selanjutnya, itu pasti ada luka di dalam rumah dulu. Dan seringkali bullying itu juga datangnya dari rumah awalnya. Kenapa? Karena kadang seringkali ya kita tuh sebagai orang tua nggak terima banget kalau anak kita dibully orang lain, dikomentarin negatif sama orang lain, dimarahin sama orang lain, kita paling nggak terima gitu. Tapi tanpa sadar kita ternyata justru yang menjadi pelaku bullying buat anak-anak kita. Kadang kita gampang marahin, kadang kita gampang bandingkan, gitu ya. Kadang kita menganggap bahwa ini masa gini aja nggak bisa. Kadang tanpa sadar lisan kita tuh nyakitin hati mereka, gitu. Dan semua luka itu semula dulunya itu dari rumah. Dari rumah tuh mana maksudnya? Dari rumah tuh bermula dari orang tua, dari saat kita masih kecil dulu. Jadi semisal nih kawan-kawan, Anda nih terlahir dari keluarga yang mungkin kurang harmonis, komunikasinya masih sering berantem, dan itu menjadi fenomena yang sering Anda lihat. Maka sedikit banyak itu akan berpengaruh kepada batin Anda. Akhirnya Anda punya paradigma yang tidak baik atau punya trauma terhadap laki-laki atau terhadap pernikahan. Nah, jika ini belum tuntas, maka begitu menikah, biasanya kondisi-kondisinya akan terjadi lagi. Sering ribut sama suami, jadi akhirnya kayak apa ya, suami yang justru malah menggores luka paling dalam di hati kita, begitu. Nah, itu nanti juga ketika kita, oh ya udah saya punya anak gitu ya, cuman anak yang bisa membuat saya bahagia. Nanti juga akan diuji juga tuh gitu. Kenapa? Karena yang pertama yang harus kita sadar, yang pertama adalah bahwa kita manusia itu tidak bisa menjadi sumber bahagia buat siapapun. Dan manusia lain juga tidak bisa menjadi sumber bahagia buat kita gitu. Itu kan. Dan biasanya luka pertama itu munculnya dari dalam rumah. Tapi support system terbaik itu juga munculnya dari dalam rumah. Jadi gini, rumah itu siapa yang maksud? Rumah itu yang dimaksud adalah orang tua. Orang tua itu plus mertua ya, pasangan, anak. Itu luka yang paling orang kadang lama pulihnya, traumanya dalam. Itu circle-nya itu di situ. Circle-nya itu di situ. Kalau kayak sahabat, tetangga itu hanya bumbu pelengkap gitu. Hanya menambah-nambah aja. Tapi orang yang akan terpuruk, ngerasa terpuruk banget, ngerasa dia butuh waktu untuk bangkit, itu lukanya dimulai dari circle itu. Yaitu orang tua, pasangan, mertua, atau saudara, pokoknya dari rumah, komponen rumah, anak, dan lain sebagainya. Gitu kan kawan. Dan Masya Allah ya, banyak orang yang belum tuntas luka pengasuhannya. Banyak orang yang punya keluarga, tapi dia tidak merasa punya keluarga. Banyak orang yang punya keluarga, tapi dia tetap merasa seorang diri. Dan itu efeknya berantai. Jadi ketika seseorang itu dari kecil dia memang sudah melihat hal-hal yang nggak semestinya gitu ya, maka dia akan sering terjebak di kondisi-kondisi serupa, bahasanya kayak gitu. Jadi contoh nih, anak-anak yang sering mendapatkan perkataan bully dari eh, orang tuanya, misal, maka dia juga lebih rentan dibully di sekolahnya gitu, di tempat-tempat dia main gitu. Itu akan lebih rentan kawan-kawan. So, Bismillah sama-sama. Sama-sama kita berlatih pulih. Karena memang luka terdalam tuh di situ gitu. Coba sadari satu hal. Bukankah orang yang begitu membuat Anda terluka, begitu mengecewakan hati Anda, itu adalah orang yang paling Anda cintai. Bener nggak?
Orang yang menggoreskan luka paling dalam di hati Anda itu adalah orang yang paling Anda cintai. Ya nggak? Semakin Anda punya harapan besar kepada orang tersebut, semakin Anda memberikan seluruh hati Anda kepada orang tersebut, semakin Anda begitu percaya, maka berpotensi besar untuk tersakiti, dihianati mungkin, merasa tidak dihargai. Itu yang harus kita sadar. Dan if you want your children to be happy, you go first. Ketika kita ingin anak-anak kita tumbuh punya kesehatan mental yang baik, menjadi anak yang tenang, maka nggak ada pilihan bahwa kita yuk mulai pulih dulu. Banyak orang yang pengen rapi anaknya, pengen anaknya itu tenang, pengen anaknya nggak punya luka batin, tapi kita lupa bahwa kita pun sedang babak belur. Maka pulihkan dulu diri Anda, insya Allah nanti pelan-pelan anak Anda juga akan semakin pulih, seiring dengan pulihnya ibunya. Gitu. Dan banyak orang yang kadang berpikir bahwa gimana sih Bun pulih itu gitu ya. Kalau sumber lukanya justru memang dari orang terdekat. Ya memang yang paling menggoreskan luka paling dalam ya memang orang terdekat. Gimana caranya pulih? Kita merubah cara kita memandang dunia ini. Merubah view kita. Beresin dulu lukanya, rilis dulu trauma-traumanya, lalu pelan-pelan memaknai perjalanan hidup kita dari kacamata yang berbeda. Memang ini pembahasannya panjang kawan-kawan. Nanti bisa juga kalau kawan-kawan apa ya dirasa butuh bisa mampir ke Instagram saya, di situ juga ada terapi overthinking dan ada beberapa hal-hal yang mungkin kawan-kawan bisa membantu mensupport untuk kepulihan. Atau juga ada bukunya, judul bukunya Spiritual Motherhood, itu juga ditulis gimana sih step-stepnya untuk kita pulih kayak gitu ya. Oke, so itu yang perlu disadarin. Jadi kalau kawan-kawan menjadi seorang ibu ngerasain banyak banget luka batinnya, maka tanpa sadar kita memberikan vibrasi itu kepada orang-orang sekitar kita. Jadi sebenarnya bukan orang lain yang nyebelin, tapi kitanya aja yang sedang lelah, jadi ngelihatnya semuanya nyebelin. Jadi sebenarnya bukan orang lain yang melukain kita, tapi kita sendirilah, persepsi kita lah yang melukai hati kita sendiri. Gitu kan, kawan? Karena kenapa? Karena dasarnya segala sesuatu yang di luar diri kita itu sebenarnya netral. Cuman kitalah yang memberikan asumsi bahwa oh ini sakit, ini nggak sakit, oh ini nyenengin, ini nyebelin. Dan asumsi-asumsi itu muncul dari mana? Muncul dari perjalanan memori yang kita terima, yaitu dari kita kecil. Gitu. Semakin banyak trauma-trauma di masa kecil, semakin banyak kekecewaan yang tidak dirilis, tidak dikonfirmasi di masa kecil, maka itu membuat ada seseorang mudah banget overthinking. Ketika ngeliat sesuatu tuh langsung kemana-mana, dia sedang, karena dia udah punya banyak perjalanan rasa sakit yang belum dirilis gitu, belum dilepaskan, dipulihkan. Kayak gitu kan, kawan. Oke, boleh di next slide. So, kawan-kawan, izin ya, seberes dari Zoom ini, bisa malam ini atau besok, boleh ya Anda ajukan pertanyaan ini kepada putra-putri Anda. Oke, syaratnya yang jelas putra-putrinya udah bisa ngomong. Anda boleh ngajukan pertanyaan ini. Kita semua mengaku bahwa kita sayang anak-anak kita, benar? Kita mencintai mereka, kita ingin memberikan yang terbaik untuk mereka. Tapi pertanyaannya, kenapa sih masih banyak anak yang merasa tidak disayang oleh orang tuanya? Kita yakin orang tua kita juga menyayangi kita. Tapi kenapa sih yang terasa sama kita, orang tua kita nggak sayang sama kita? Kalau mau dipikir lagi, iya sih sayang. Tapi kenapa yang justru teringat jelas itu adalah luka-lukanya? So kawan-kawan, seringkali rasa sayang kita tuh bercampur dengan emosi marah, bercampur dengan lelah-lelahnya kita. Sehingga yang terekam sama anak itu bukan rasa sayangnya, tapi marah-marah yang kita tahan atau yang kita tumpahkan, yang kita buang kepada mereka. Maka
Nanti seberes Zoom ini atau besok pagi, coba Anda tanya. Sebelum mereka sekolah, misal Anda tanya. Pertanyaannya yang pertama, Anda boleh catat. Nak, kamu tahu nggak kalau mama sayang sama kamu? Kamu bisa ngerasain itu nggak? Coba tanyakan. Jangan-jangan kita merasa kita sudah menyayangi mereka. Itu versi kita. Tapi ternyata mereka tidak merasakan sayang itu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, nak, hal apa yang pernah mama lakukan yang ngebuat kamu sedih? Atau kamu jadi kecewa, atau kamu jadi marah sama mama? Coba tanyain ya. Jangan terus-menerus menggunakan persepsi kita. Terus pertanyaan ketiga, apa harapan kamu pada mama? Kamu tuh seneng kalau mama ngapain? Kamu tuh seneng kalau mama ngapain? Tuh ya. Coba kawan-kawan tanyakan 3 poin itu dan dengarkan jawabannya. Bisa jadi permintaan mereka sesederhana bilang, aku tuh seneng kalau mama nemenin aku main. Bisa jadi jawaban mereka sesederhana, aku tuh seneng kalau mama tuh nggak marah-marah. Nanti dibantu mungkin di grup, kalau kawan-kawan ada grupnya, nanti dibantu sama panitia ya, di-share di grup poin-poin pertanyaannya. Oke, ya boleh di next slide. Sekalian kawan-kawan boleh tanya tuh sama mereka. Kira-kira hal apa sih yang membuat mereka kecewa, sedih. Biar kawan-kawan tahu ternyata kondisi-kondisi itu bisa nyebabin trauma buat mereka gitu. Atau mereka jadi nggak nyaman dengan itu. Oke. Pentingnya boundaries personal atau personal boundaries. Untuk kita eh, tidak terus-menerus merasa hilang diri kita. Kita yang awalnya tenang jadi gampang marah gitu ya. Yang awalnya eh, apa ya, lapang jadi gampang gampang uring-uringan. Itu kan membuat kita jadi kayak ini kok bukan saya yang dulu ya gitu. Ini kok bukan eh, apa ya? Kok saya udah ngerubah ngerasa ini bukan saya lagi gitu. Nah, ini kawan-kawan, pentingnya kita punya batasan diri. Banyak nih, apalagi orang di Indonesia, mayoritas masyarakat kita, itu sedikit yang punya personal boundaries. Personal boundaries itu adalah batasan diri. Jadi kita tuh terbiasa di lingkungan yang seringkali selalu diajarkan mendahulukan orang lain dulu. Bener nggak sih? Jadi orang lain dulu prioritas, kemudian diri kita sendiri apa kata nanti gitu. Sehingga tanpa sadar akhirnya muncul bahasa orang Indonesia itu atau mayoritas masyarakat kita itu orangnya nggak enakan. Begitu dia berupaya untuk melindungi dirinya atau dalam artian dia semisal ya saya minta tolong sama Bunda siapa nih Bunda Dewi semisal. Terus Bunda Dewi nggak berkenan ketika saya minta tolong sama beliau. Nah itu saya langsung akan menghakimi beliau bahwa "Ah, Bunda Dewi itu ternyata orangnya nggak humble dan lain sebagainya. Karena memang kita terbiasa hidup di mayoritas yang orang lain itu prioritas. Sehingga akhirnya banyak orang yang sebenarnya nggak pengen melakukan, tapi iya demi menyenangkan banyak hati. Bener nggak? Dan itu poin yang membuat akhirnya seseorang semakin jauh dengan dirinya sendiri. Akhirnya nggak punya batasan. Dan efeknya apa? Efeknya seseorang mudah banget terluka. Mudah banget luka batin, mudah banget dia terseret dengan omongan orang, dengan asumsi orang terhadap dirinya, penilaian orang terhadap dirinya, itu akhirnya mudah banget menjadi beban pikiran. Karena batasannya itu lemah. Ibaratkan seperti ini kawan-kawan. Kita itu kan punya rumah sendiri ya. Ini analogi ya, ini analoginya aja. Kita tuh punya rumah. Harusnya kita pegang kunci rumah itu.
Dan hak kita, siapa yang boleh masuk, siapa yang tidak. Dan jika ada tamu, hak kita juga untuk menentukan tamu itu duduk di mana. Benar? Jadi ini misal saya bertamu ke rumah Bunda Nurmalinda, misal. Ya udah, ya saya bukakan. Lalu saya sebagai tuan rumah, saya akan mengizinkan bahwa saya bertamu, Bunda Nurmalinda bertamu ke saya gitu ya. Saya akan mengizinkan bahwa Bunda Nurma duduknya di sini gitu. Dan Bunda Nurma ketika bilang, Bunda Anik izin saya mau ke kamar mandi, itu juga hak saya untuk memberikan kamar mandi yang memang saya bolehin gitu. Itu artinya kita punya batasan, kita punya ranah, punya wewenang, punya bentuk penghargaan kepada diri kita sendiri dan punya batasan bahwa orang lain itu hanya sampai sini. Berbeda kalau seseorang tidak punya personal boundaries, tidak punya batasan diri. Maka yang terjadi analoginya adalah, semisal saya punya rumah, atau Bunda Nurmalinda punya rumah, kemudian ada tamu, terus tamu ini mengacak-ngacak rumah saya dan saya diem aja, meskipun di sini kesel, tapi saya mendiamkan. Lalu setelah beliau pergi, lalu saya kesel sendiri, saya bilang, "Ih, kok beliau ngacak-ngacak rumah saya ya?" Tapi saya tidak bersikap untuk bilang bahwa, "Bun, mohon maaf, saya nggak suka dengan kayak gini, mohon maaf, jangan mengacak-ngacak rumah saya." Dan itu yang terjadi selama ini. Benar nggak, kawan-kawan? Akhirnya kenapa banyak orang yang mudah banget terpancing dengan perkataan orang, overthinking dengan penilaian orang, nggak berani menentukan sikap apa kata orang, karena personal boundaries-nya lemah, batasan dirinya itu lemah, gitu. Tapi kalau kita mulai melatih nih personal boundaries yang bagus, kita punya batasan-batasan diri bahwa oh ya udah itu omongan orang nggak perlu saya pikirin, maka itu akan bagus untuk kesehatan mental kita, gitu kan kawan. Jadi orang yang lemah personal boundaries ini masuknya people pleasure. Dan ini adalah salah satu ciri-ciri bahwa ada luka pengasuhan. Orang-orang yang rata-rata, makanya nih kalau kita punya anak, apalagi anak-anak yang masih fase-fase egosentris ya, usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai 6 tahun, 7 tahun, jangan paksa dia untuk berbagi kalau dia masih belum ingin berbagi. Kalau dia punya mainan, lalu kita bilang, "Dek, Mas pinjemin ke adiknya." Kalau dia masih keberatan, hargai keputusan dia untuk tidak memberikan saat itu. Bukan yang kita paksa langsung, "Ayo dong kasih, kamu tuh kakak." Atau kita langsung pakai petuah-petuah nasihat, harus berbagi. Itu yang akhirnya ngebuat akhirnya dia lemah di batasan diri. Sehingga nanti semakin besar, dia akan sulit mengatakan tidak. Mengatakan tidak. Itu suara saya masih aman? Oke. Suara saya masih ya? Masih Bunda, aman. Oke, aman. Ya, siap. Nah, itu kawan-kawan. Jadi, akhirnya apa-apa iya gitu. Bukankah saat ini banyak orang kecewa sebab ingin menyenangkan hati semua orang? Bener nggak sih? Ya nggak? Kita tuh selama ini ternyata mudah kecewa karena kita ingin nyenangin hati semua orang. Dan yang ditanamkan tuh adalah, yaudah, kamu harus berbagi. Orang lain seneng. Kita tidak terampil menyampaikan apa yang kita rasakan. Jadi sekarang tuh banyak kondisi di mana kita tuh nggak enakan. Kita semisal nih, orang tuh, kemarin tuh ada pertanyaan nih. Pertanyaan waktu saya ngisi kelas offline di sebuah perusahaan. Terus ada yang tanya kayak gini, "Bun, gimana cara menyikapi sabar yang mana kesabaran kita akhirnya dimanfaatkan orang lain dengan memberikan pekerjaannya kepada kita?" Saya bilang itu bukan sabar, tapi itu adalah lemahnya batasan diri. Kalau kita nggak nyaman dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilimpahkan, ya kita sampaikan baik-baik bahwa mohon maaf ya, saya nggak bisa ngerjain, ini bukan tugas saya. It's okay. Tapi kadang kita nggak mau ngomong kayak gitu. Iya saja, padahal hati kita dongkol banget. Hati kita kesel banget gitu. Ya nggak? Jadi gini kawan-kawan, agar kita juga tidak terlalu jauh kehilangan diri kita, maka yuk sama-sama berlatih menguatkan personal boundaries kita, batasan diri kita. Nggak apa-apa kok, nggak harus selalu iya. Nggak apa-apa kok, nggak harus selalu sekarang. Nggak semua hal harus kita iyakan.
perlu juga kita pilah dan pilih mana yang mau kita ambil, mana yang enggak. Mana yang cukup kita dengar, mana yang kita mesti lakukan. Sehingga kita tidak mengalami badai informasi dan lain sebagainya. Oke, kita bahas di next. Oke, ini ya, macam-macam personal boundaries. Diklik-klik aja. Oke. Ada beberapa macam personal boundaries. Jadi batasan diri itu ada banyak macam ya. Diklik-klik. Yang pertama adalah ada batasan emosi gitu. Jadi eh, kita butuh juga punya batasan emosi. Artinya mana sih hal-hal yang membuat kita harus marah, mana hal-hal yang ya udah kita let it go gitu. Ya udah kita sekedar denger, nggak usah diambil hati. Itu juga perlu punya batasan. Sadar nggak kawan-kawan? Kita tuh seringkali bocor energi sebab marah untuk hal-hal yang sepele seringkali. Ya nggak? Kadang kita ke anak gitu, ke pasangan, seringkali marah, terus ngomel gitu ya, bocor energi sampai kita capek. Itu untuk hal-hal yang sepele. Untuk hal-hal yang sebenarnya masih bisa kita ingatkan dengan cara baik, untuk hal-hal yang sebenarnya bukan syariat. Nah, ini akhirnya kita nggak punya batasan emosi nih. Kapan sih saya harus benar-benar marah? Sehingga akhirnya ketika kita sering banget marah, anak itu jadi kebal. Jadi ketika pada fase nanti dia benar-benar salah, lalu kita marah, anak akan bilang, biasa, mamaku memang udah biasa marah. Kenapa? Karena semuanya hal kecil pun jadi bahan untuk kita marah pada dia. Akhirnya anak tuh jadi kayak, ya udah biasa lah mama marah itu biasa gitu ya. Itu malah bahaya kawan-kawan. Jadi kita butuh punya batasan emosi juga. Hal apa sih yang boleh saya marah? Terus kemudian hal apa sih yang tidak perlu saya pikirkan? Itu juga butuh kan, kawan. Oke, ini karena waktunya kita terbatas ya, kita cepetin aja, diklik lagi. Terus kemudian ada batasan fisik. Nah, ini juga penting untuk kita punya batasan-batasan fisik. Semisal mana yang boleh dilakukan, mana yang enggak. Jadi kalau kawan-kawan value-nya memang menjaga agar tidak bersentuhan dengan non mahram, ya maka butuh untuk setiap ketemu sama yang nggak mahram ya kita begini gitu semisal. Itu batasan fisik. Oke, diklik lagi. Ada juga batasan seksual ya. Terus kemudian batasan intelektual. Nah, ini juga penting nih biar tidak mengalami badai informasi. Oke. Batasan intelektual. Batasan intelektual itu maksudnya gimana, Bun? Pelan-pelan, gitu. Pelan-pelan. Banyak dari kita yang saat ini dengan canggihnya teknologi, terbukanya akses informasi, mudahnya mengakses informasi apapun, kita tuh mengalami badai informasi. Bener nggak? Pernah nggak ngalamin kebingungan karena terlalu banyak informasi yang masuk? Menurut teori ini begini, menurut teori ini begini, sampai akhirnya bingung sendiri. Sampai akhirnya ngerasa feeling guilty, ngerasa bersalah kayak aku tuh udah bener gak sih ngedidik anak, aku tuh udah bener gak sih ngasih kayak gini, aku tuh udah bener gak sih bersikap seperti ini. Karena saking banyaknya informasi-informasi yang kadang kita telan, termasuk ikut Zoom juga pelan-pelan. Sekarang ini kan medianya canggih ya, bisa kita dalam sehari ikut Zoom 10 kali, bisa. Tapi pertanyaannya yang mana yang mau dikunyah dulu, yang mana yang mau dicerna, yang mana yang mau diamalkan dulu. Ibaratkan kayak gini kawan-kawan, ketika kita tidak punya batasan intelektual ya. Semisal kita menerima semua akses informasi, lalu kita berusaha telan saat itu. Insya Allah, kita justru akan stres karena badai informasi. Analoginya seperti ini, Ilmu itu bagus, tapi ingat ilmu itu juga butuh waktu untuk dicerna agar bisa diamalkan. Karena akhirnya yang terjadi ketika kita badai informasi, banyak ilmu yang masuk, tapi sedikit yang bisa kita amalkan. Karena kita kebingungan. Analoginya seperti ini. Semisal Anda ke toko kue.
Anda ke toko roti, Anda lihat banyak sekali di etalase itu roti-roti yang enak. Lalu Anda memilih 10 roti sekaligus, Anda bayar, dan Anda makan roti itu dalam waktu bersamaan. Rotinya dimakan barengan, mulai dari yang gurih sampai yang manis. Kira-kira apa ya yang dialamin? Tambah kenyang, enak, nikmat, atau apa? Ini ada yang jawab ya, muntah katanya. Yes, yang dialamin pasti akan muntah, nano-nano. Rasanya pun nggak jelas. Kenapa? Karena bercampur. Ada rasa manis, ada rasa gurih, terus yang ini mungkin ada yang jenisnya ada pedes-pedesnya gitu. Bercampur, rasanya pasti nano-nano dan muntah. Akhirnya ya perutnya juga nggak bisa terisi dengan baik. Begitupun ilmu, begitupun informasi. Kalau kita makan atau masukkan banyak informasi dalam waktu yang sangat berdekatan, yang terjadi bukan bisa kita aplikasikan, tapi yang ada muntah. Akhirnya ini yang disebut, dia kok belajar terus, tapi sedikit yang bisa diamalkan. Maka perlu untuk kita membatasi kawan-kawan. Kalau Anda buka sosmed, kalau Anda nggak, itu bukan batasan diri Anda, lewatin aja, skip. Kadang perlu seperti itu. Nggak usah semuanya ditelan gitu. Nggak usah semuanya harus berhasrat dipelajari saat ini, pelan-pelan, satu-satu. Gitu ya. Jadi pelan, endapkan dulu. Sama kayak orang makan. Orang makan tuh kan nggak mungkin ya, kita makan roti langsung langsung masuk. Bisa sakit kita kayak gitu. Tapi kan kita butuh kunyah. Butuh kunyah. Jadi semisal nih, kita makan roti, terus kita kunyah. Kemudian di roti itu ada rasa-rasa yang nggak pas, semisal, atau kayak, kok rotinya basi ya. Maka kita keluarkan. Kita lepasin gitu, kita lepeh gitu ya bahasanya. Kita keluarkan, ya udah. Tapi kalau semisal, oh ternyata roti ini enak dan sebagainya, cocok untuk kita, maka kita masukkan ke dalam diri kita, ke dalam tubuh kita. Begitupun informasi, dicerna dulu. Begitu ada informasi ini di sosmed, misal ada orang posting ini, ada orang posting itu, dikunyah dulu. Ini cocok nggak ya? Gitu. Ini cocok nggak ya? Terus, oh kayaknya ini nggak pas buat saya. Oh kayak gini kayaknya bukan value saya deh. Maka lepaskan. Tapi kayak, oh ini cocok dia, pelan-pelan kunyah, sehingga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Itu pentingnya kita punya batasan intelektual. Terus kemudian batasan waktu. Itu juga punya penting kawan-kawan. Tidak semua hal harus kita iyakan. Oke? Jadi kalau misal teman tiba-tiba telepon, ayo nongkrong yuk. Anda lagi benar-benar capek, pengen istirahat, berlatihlah untuk bilang mohon maaf ya, kali ini belum bisa gabung. Daripada oke, tapi akhirnya bergemuruh di dalam batin sendiri. Itu juga pentingnya punya batasan waktu. Oke, di next slide. Oke, dan yang terakhir ada batasan materi. Ya, batasan materi ini juga termasuk batasan kayak benda gitu ya. Uh, Kalau batasan seksual itu seperti apa? Ya, value kita, batasan seksual, hal-hal yang uh, apa ya, hal-hal yang berkaitan dengan seksual gitu. Semisal kalau dalam Islam itu kan tidak boleh dari, semisal ini contoh, tidak boleh dari dubur, ya kita tidak lakukan itu kan batasan-batasan kayak gitu. Jadi kalau batasan materi salah satunya benda, terus juga finansial itu juga masuk materi. Jadi semisal ada orang yang mau pinjam uang, terus kemudian Anda berat nih, ya Anda lebih baik memberikan waktu untuk bilang mungkin tidak sekarang daripada Anda memaksakan. Ketika Anda memaksakan ngasih pinjam tapi Anda di sini berat, maka yang terjadi bukan kita dapat pahala kawan-kawan. Tapi justru yang terjadi adalah itu jadi beban buat kita. Dan akhirnya menjadi semakin banyak deretan luka buat kita. Ya. Jadi kayak uh, ngomong baik-baik gitu, kayak mohon maaf ya belum ada saat ini dan lain sebagainya, atau ada tapi masih dibutuhkan untuk yang lain. Oke, boleh di next slide. Ya, oke, di next slide. Ini masih ada nggak hostnya? Oke, ini di slide selanjutnya kalau nggak salah tentang manfaat
boundaries personal ya. Nah, ini manfaatnya apa aja? Diklik-klik. Jadi ada banyak manfaat kawan-kawan. Ketika kita melakukan batasan diri ini. Diklik aja semuanya. Yang pertama, jadi meningkatkan kepercayaan diri. Kita yang ngerasa bahwa bukan siapa-siapa, kita yang ngerasa hilang diri kita, itu akan pelan-pelan akan pulih dan kembali dengan kita memberikan batasan-batasan pada diri kita. Menguatkan nilai-nilai yang diyakini, melatih kesehatan emosional kita. Diklik lagi, lebih fokus pada pengembangan dan kesejahteraan diri sendiri, menghindari letih dan lelah fisik karena terlalu banyak mengerjakan pekerjaan, membangun kesehatan mental. Jadi ini manfaat-manfaatnya. Dan seseorang yang kalau sudah kesehatan mentalnya lebih tenang, lebih pulih, insya Allah dia akan bisa menikmati kehidupan ini. Jadi kalau dibilang kenapa sih banyak orang tidak bisa menikmati hidup ini karena dia terlalu letih. Ya, jadi perlu juga kita punya batasan bahwa oke, tubuh saya lagi capek, saya tidak akan memaksakan untuk melakukan pekerjaan rumah saat ini. Misal saya ngasih waktu jeda untuk tubuh saya istirahat dulu. Itu juga butuh kita punya batasan. Sehingga kita tidak seperti orang yang seperti robot hanya berfokus melakukan sesuatu tapi kita lupa diri kita. So kawan-kawan penting untuk kita mulai merefresh, berlatih untuk tidak harus selalu iya, berlatih untuk tidak harus selalu sekarang. Memang ini butuh latihan. Kadang kan kita pengennya tuh cepet-cepet gitu ya. Pengennya tuh cepet beres. Pengennya tuh harus sekarang. Nah itu berlatih. Oke, boleh di next slide. Meningkatkan kemandirian dan yang pasti semakin mengenal diri sendiri. Dan apa efek baik kalau kita semakin kenal diri kita sendiri? Efek baiknya adalah kita akan semakin mengenal Allah juga. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan semakin mengenal betapa maha baik Tuhannya. Dan dari situ kita akan orang yang ngerasa bahwa hidupnya itu penuh luka, penuh derita, itu sebenarnya karena dia kurang kenal dirinya. Karena dia lagi jauh sama batinnya. Karena dia sedang pergi, apa ya, sedang hilang dari kebaikan-kebaikan dirinya. Begitu dia kembali kepada fitrah-fitrah baiknya, begitu dia punya batasan-batasan diri, dia akan semakin kenal dirinya, semakin menghormati dirinya, dan insya Allah dengan itu pun kita akan semakin bisa merasakan kebersyukuran dalam hidup ini. Itu kan kawan. Oke, di next. Oke, boleh di next. Nah, ini yang perlu kita pahamin agar kita diklik aja semuanya, agar kita tidak semakin jauh dari kondisi batin kita, memahami mana yang menjadi ranah kita dan mana yang bukan dalam ranah kita. Oke. Ini kawan-kawan, diklik-klik di sebelah kiri, ini ada, ini namanya peta apa ya, peta tanggung jawab ya. Di sebelah kanan, di sebelah kiri itu ada tulisan "This is my responsibility". Diklik aja. Ini adalah tanggung jawab kita, dan yang sebelah kanan itu bukan tanggung jawab kita. This is not my responsibility. Diklik lagi. Jadi kita kalau paham konsep ini, maka kita akan lebih mudah pulihnya, lebih mudah tenangnya, nggak gampang gemerungsungnya, dan insya Allah kesehatan mental kita akan jadi jauh lebih baik. Oke, boleh admin diklik lagi. Hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita yang berada dalam ranah kita. Apa yang berada dalam ranah kita? Yang pertama adalah perkataan kita. Itu menjadi ranah dalam diri kita. Terus kemudian sikap kita. Apa yang kita lakukan, sikap kita, usaha kita, kesalahan dan kesalahan kita, ide dan konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Jadi konsekuensi dari apa hal-hal yang kita lakukan itu menjadi ranah kita. Sebelah kanan
Diklik boleh adminnya. Di sebelah kanan ini, nah ini bukan menjadi ranah kita. Apa itu yang bukan dalam ranah kita? Yaitu perkataan orang lain, kesalahan orang lain, keyakinan orang lain, ide orang lain, pendapat orang lain, kemudian eh, konsekuensi dari apa yang dilakukan orang lain. Itu bukan dalam ranah kita. Kadang selama ini yang bikin kita semakin merasa hilang diri kita, semakin ngerasa kita mudah sakit hati, semakin ngerasa kita jauh dari diri kita, batin kita. Itu karena kita bermain-main pada ranah yang bukan ranah kita. Kadang kita tuh pengen mengontrol everything, itu yang bikin capek banget. Begitu udah capek, ya kita akan mudah sumbu pendeknya. Karena kita selama ini seringkali fokusnya itu gimana sih orang lain, perkataan orang lain tuh kayak apa, harusnya orang lain tuh ngomong gini, harusnya dia itu ngomong gitu kan, harusnya dia itu bersikap seperti ini, harusnya dia bersikap seperti itu selama ini yang seringkali menjadi ranah kita. Tapi kita lupa bahwa tentang orang lain itu tidak menjadi tanggung jawab kita. Udah jelas di Al-Quran disampaikan bahwa kita akan mempertanggungjawabkan amal masing-masing. Artinya adalah ketika semisal ada orang lain yang bersikap tidak pas kepada kita, tidak baik kepada kita, yang mereka lakukan itu adalah ranah mereka, tanggung jawab mereka. Tugas kita apa? Memastikan perkataan kita, sikap kita tetap dalam track yang baik. Karena kawan-kawan, nggak ada ceritanya orang masuk neraka sebab perbuatan orang lain. Bener nggak? Jadi kalau ada orang bilang, oh dia sih mulai dulu ngomong maki-maki saya, lalu saya maki-maki juga. Yang orang lain maki ke kita, itu tanggung jawabnya dia. Tapi yang kita keluarkan, makian yang kita keluarkan, itu menjadi tanggung jawab kita. Jadi nggak ada orang masuk neraka sebab perbuatan orang lain. Orang lain boleh aja bersikap seperti apa sama kita, tapi kita juga punya wewenang untuk menyikapi dengan cara yang lebih baik. Gitu. Jadi ini yang perlu kita pahami nih. Semakin kita punya kesadaran penuh dan bisa praktek di poin ini, mana sih yang menjadi ranah saya, mana sih yang bukan ranah saya, itu kita akan semakin lebih apa ya, lebih mudah punya batasan diri, lebih tenang, tidak gampang terseret dengan omongan orang. Begitu ada yang apa ya, ngomong hal-hal opini atau pendapat yang tidak baik buat kita, kita juga nggak ngambil pusing. Kenapa? Kita kan punya kesadaran bahwa ya udah itu mah tanggung jawab dia. Yang penting saya memastikan apa yang keluar dari diri saya, baik ucapan, sikap, itu adalah hal-hal baik. Gitu kan kawan? Karena selama ini sekali lagi, banyak orang yang terpuruk, banyak orang yang nyimpen marah, banyak orang yang mudah patah, sebenarnya sebab perbuatan orang lain. Ya nggak? Jadi keselnya itu karena harusnya orang itu begini. Mestinya kan dia begini. Saya tuh jadi kayak gini karena sikap dia gitu. Akhirnya kan kita nggak punya batasan lagi. Akhirnya kita juga ikut-ikutan untuk bersikap hal yang sama. Dan itu lebih merugikan lagi gitu. Akhirnya kita jadi kayak yang harusnya kita nggak pernah ngomong tidak baik gitu ya, nggak ngomong kotor, misal jadi ikutan ngomong kotor. Kenapa? Karena kita nggak terima kita dibegituin gitu. Sedangkan yang keluar dari lisan kita itu adalah menjadi tanggung jawab kita. Itu yang akan dihisap, dihitung nanti sama Allah, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau orang lain urusan dia. Maka di sini yang perlu kita benar-benar kuatkan, bahwa tugas kita itu bukan memaksa orang lain seperti yang kita harapkan. Tugas kita mengingatkan dengan cinta kasih. Selebihnya apa yang orang lain putuskan itu adalah tanggung jawab dia. Tugas kita tuh mengingatkan. Semisal ya Allah anugerahkan suami yang sholatnya belum belum punya kesadaran. Tugas kita yang ngingetin. Kalau kita sampai maki-maki, marah-marah karena beliau belum mau sholat, kita maki-maki kita, marah-marah yang keluar dari lisan kita, itu yang akan dipertanggungjawabkan. Justru malah khawatirnya kita jadi istri-istri yang durhaka. Gitu kan? Tapi kalau tugas kita ngingetin dengan cara baik, kemudian beliau belum mau, ya berarti kita cukup doakan, gitu. Doakan, ingetin lagi, itu aja ranah kita. Gitu kan kawan. Bismillah, semoga dengan kita bisa praktek peta ini, peta ranah ini, peta tanggung jawab ini,
kita akan lebih mudah menjadi seorang perempuan yang tidak mudah terseret dengan opini orang lain, perkataan orang lain. Hati kita tidak mudah sempit dengan penilaian orang lain, dengan sikap orang lain kepada kita. Sebagaimana Rasulullah. Rasulullah kan hatinya lapang banget kan kawan. Dia dibully sama orang lain, di apa ya, di kayak gituin. Tapi beliau melihatnya itu penuh cinta kasih. Beliau tidak membalas. Beliau malah ya mendoakan dan hatinya juga tenang. Bukan yang menahan rasa marah, memendam rasa marah, bukan. Jadi semoga ketika semisal nih ada orang-orang yang sikapnya arogan gitu, ya sudah kita punya batasan bahwa oh ya udah itu mah tanggung jawab dia. Dan itu tidak akan membuat kita terseret ke drama atau drama emosi orang lain. Dan itu insya Allah akan cukup menenangkan, akan membuat kita merasa bahwa diri kita kembali seutuhnya. Karena nggak kebayang, kenapa banyak orang yang merasa hilang dirinya, karena nggak kebayang kalau dia tidak punya batasan diri. Setiap ada orang ngomong apa, tersinggung. Begitu ada orang yang nyenengin hatinya dikit, kemudian dia tertawa. Kemudian dengar kabar yang nggak enak dikit, kemudian dia nangis. Itu kan sama kayak akhirnya kita terseret dengan keadaan yang beragam. Saya tuh pernah ngamatin sosmed, ada banyak orang yang komen seperti ini. Masya Allah, lihat video ini nangis gitu. Habis itu geser reel, ada video yang lucu jadi ketawa. Geser reel lagi, ada yang bikin sedih, nangis lagi. Sadar nggak? Ketika kita tidak punya batasan emosi, ketika kita nggak clear, maka yang terjadi adalah, kawan-kawan, kita kayak terombang-ambing dengan kondisi sekitar kita, ya nggak? Dan itu akhirnya bisa kena bipolar, perubahan mood yang ekstrim. Tiba-tiba ketawa, tiba-tiba sedih, tiba-tiba ketawa, gitu. Jadi ya kalau ngeliat konten sedih, ya udah dilihat aja, nggak perlu diresapi banget gitu. Kalau ngelihat konten seneng ya, kalau memang memang kita lagi ini ya udah, maksudnya benar-benar kita tahu batasan gitu. Jadi kita akhirnya tidak lelah karena kena apa ya, kena gelombang perubahan-perubahan kondisi di luar diri kita. Itu bikin capek banget kan, kawan. Bikin capek banget kalau kita menyerahkan mood kita, emosi kita kepada sekitar kita, gitu. Dan itu lelah banget, dan itu bakal kita jadi ngerasa kayak nggak punya wewenang atas diri kita sendiri, nggak punya apa ya, oh saya tuh harusnya nggak usah kayak gitu gitu. Jadi kayak keseret-seret terus. Oke, boleh di next slide. Nah ini slide terakhir, tepat di jam 21.25 ya. Oke, diklik ya. Terima kasih. Semoga kita bisa menerima kenyataan hidup seapa adanya dan ridho atasnya sehingga menjadi jalan meraih cintanya Allah. Kita niat healing, belajar di Sahabat Ummah ini bukan untuk hanya sekedar tahu, tapi niatkan belajar apapun untuk menjadi wasilah kita semakin dekat sama Allah, semakin taat pada Allah. Sehingga semuanya bernilai ibadah. Dan kalau pun kita mau healing, juga bukan karena kita menolak kondisi-kondisi yang nggak nyaman, tapi karena kita pengen pulang kembali ke Allah nanti saat meninggal, kita menjadi orang-orang yang ridho, yang hatinya lapang, yang hatinya puas dengan semua takdir Allah. Karena sejatinya kawan-kawan, semua takdir Allah itu baik. Semua takdir Allah, saya ulang ya, semua takdir Allah itu baik. Semua takdir Allah itu baik. Dan Allah tidak pernah salah menaruh cerita di dalam hidup kita. Semua fase yang terjadi dalam hidup kita, itu tidak ada yang salah. Semua itu pasti punya maksud. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nggak ada yang sia-sia. Cuman kenapa Bun kok rasanya sakit? Karena seringkali kita mengukur standar bahagia, standar senang itu dari kacamata nafsu kita. Dari kacamata keinginan kita. Bukan dari kacamata apa yang terbaik dalam pandangan Allah. Gitu kan kawan? Oke, saya kembalikan ke Mbak Irin sebagai MC. Terima kasih, selamat kembali menjadi diri yang seutuhnya, diri yang penuh cinta.
diri yang penuh kasih sayang, ibu yang tangki sayangnya full, bukan karena diisi oleh makhluk, bukan full karena harus suami yang ngisi tangki kita, tapi kita yang full karena hati kita penuh rasa syukur dan kita sadar bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai kita. Maka insya Allah ketika kita fokusnya kepada Allah, nanti Allah yang akan melembutkan hamba-hambanya untuk juga bisa bersikap lebih baik kepada kita. Karena selama ini seringkali kebalik. Kita maksa-maksa atau fokus kepada makhluk sampai lupa bahwa ada Khalik yang tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Oke, terima kasih. Nanti mungkin ada sesi tanya jawab beberapa. Saya kembalikan ke MC dulu. Ya, baik, Masya Allah. Jazakallah khair, Bunda, atas ilmunya, materinya yang benar-benar kayaknya semua teman-teman sini yang saya lihat tadi juga mayoritas sudah menikah itu sangat relate ya gitu ya. Bunda-bunda semua materinya luar biasa, Masya Allah. Baik, tanpa berlama-lama lagi ya, kita masuk ke sesi tanya jawab karena sepertinya teman-teman di sini itu sudah banyak menyimpan pertanyaan yang ingin diutarakan kepada Bunda Anik. Oke, baik. Teman-teman, bunda-bunda semua yang mau bertanya, saya prioritaskan terlebih dahulu yang raise hand. Monggo siapa yang mau bertanya langsung kepada Bunda Anik, mumpung ada kesempatannya, jangan disia-siakan teman-teman. Yuk, ini udah 8:30. Ya, baik. Ada Kak Dena Aris Nandar. Mungkin bisa dibantu ini. Saya di-unmute. Mana Kak Dena? Ya. Masya Allah. Ya, baik. Bisa langsung ke inti pertanyaannya ya, Kak? Monggo, silakan. Karena memang harapannya siap menjadi seorang ibu dari jauh-jauh hari belajarnya. Tapi kenapa ketika saya sudah menikah, sudah merasakan kehamilan, saya juga merasakan melahirkan, rasanya dari awal kehamilan aja saya kayak, aduh kok kayak nggak siap ya jadi ibu. Bahkan ketika sudah lahir pun, anak saat ini umur 3 bulan, rasa-rasa seperti itu tuh masih ada gitu loh. Apakah itu hal yang normal dan kalaupun memang normal, apa ada tahap-tahap yang harus saya lewati sampai batas mana saya harus di posisi ini saat ini gitu. Terima kasih. Oke, langsung dijawab ini. Mbak Iya, Ida. iya. Oke, Monggo, Bunda. siap. Terima kasih Kak Dena. Yang pertama, memang kenyataannya, kadang kita seberapapun sudah belajar untuk menjalani sebuah kehidupan itu memang ada kondisi kadang naik turun ya, ups and down. Seperti iman itu juga ya yazid wa yanqus, naik dan turun. Kadang kita juga semakin belajar juga ngerasa semakin fakir terhadap ilmu, semakin kurang, semakin ngerasa nggak siap gitu. Dan yang bisa jadi kenapa? Nah ini yang perlu dicari jawabannya nih. Nggak siapnya tuh kenapa? Apakah ada fase fase apa ya? Fase luka sebelumnya? Artinya apakah Kakak Dena itu masih ada trauma-trauma pengasuhan di sebelumnya sehingga merasa bahwa aku takut nih melukain anakku juga. Aku takut nih aku nggak bisa jadi ibu atau aku takut anakku merasakan apa yang aku rasain dulu. Nah itu perlu dicari tahu dulu nih. Karena fase tidak siap itu pasti ada alasannya. Istilahnya itu tidak akan ada asap kalau tidak ada api gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang fase-fase itu memang normal muncul, apalagi perubahan-perubahan hormon. Orang hamil, melahirkan, mengalami perubahan yang luar biasa. Dan kita sama-sama tahu kan kawan yang buat yang sudah melahirkan ya. Di fase kita masih mengalami rasa sakit, itu tidak lantas langsung muncul rasa cinta kita kepada anak kan gitu. Bener nggak? Misal lagi masih sakit-sakitnya banget nih, habis apa ya, habis diobras gitu ya, atau habis dijahit karena operasi. Terus kita masih akan butuh waktu untuk pemulihan diri dulu gitu. Nggak lantas serta-merta langsung kita eh, bener-bener langsung pure keluar rasa cinta banget gitu kan, nggak lantas seperti itu.
Pasti ya teman-teman ngalamin itu juga, masih kayak riuh dengan dirinya, masih kayak bingung, terus masih capek juga, habis ngeluarin energi yang begitu besar, belum lagi fase menyusui dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal normal yang hormonal ya, termasuk hormonal, cuman tidak bisa dinormalisasi terus-menerus juga. Artinya adalah dicari tahu sebabnya. Kalau memang itu hal-hal yang hormonal, ya kita nikmati sambil sadarin bahwa oh ini hormonal nih, nggak perlu didramatisir kayak gitu. Gitu sih. Jadi kalau menurut saya Kak Dena, dicari tahu dulu sebabnya, tidak siap nih kenapa. Apakah ada fase-fase sebelumnya yang belum tuntas atau itu sebab hormonal saja. Oke, terima kasih. Ya, semoga terjawab ya Kak Dena ya. Oke, baik. Selanjutnya saya berpindah ke penanya yang kedua, masih dari sepertinya saya ke kolom chat dulu ya Bunda ya. Sebenarnya ada yang Boleh. menarik ini dan Kita sangat batasi relate sampai sama berapa, beberapa. Mbak Irin? Pripun Mbak? Apa Bun? Kita batasin sampai berapa? Ah, ini untuk sementara ya RSN-nya 2, kemudian yang chatnya 2. Apa sekalian ya RSN aja dulu ya Bun ya? Bebas, bebas. Oke, siap. Saya terserah Mbak Oh Irin. iya, oke baik. Saya ke kolom chat sebentar. Ini ada dari, bentar. Ada pertanyaan, bagaimana menurut Bunda Anik tentang satu kalimat ini, Bun? Ketika kita menjadi istri dan ibu, kebahagiaan kita sudah tidak lagi jadi nomor satu. Contoh sederhananya nih, suami tidak support pada hobi yang kita sukai, sehingga sepertinya benar bahwa kebahagiaan diri sendiri ini tidak jadi nomor satu lagi. Sudah menjadi nomor sekian-sekian. Karena ada lebih utama yaitu ridho suami dan juga anak yang harus kita utamakan. Seperti itu, Bunda. Masya Allah ya. Sebenarnya definisi bahagia itu bukan itu sih. Itu namanya kesenangan sebenarnya. Jadi kalau kita membahas kebahagiaan itu, definisi kebahagiaan itu kalau di Al-Quran itu banyaknya perasaan tentram. Dan itu adalah faktor internal di saat kita lebih banyak mengingat Allah. Jadi kalau kita melakukan hobi, itu sebenarnya bukan kebahagiaan, tapi kesenangan-kesenangan yang kita inginkan. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kebahagiaan itu tidak berkaitan sama bagaimana sesuatu di luar diri kita. Cuman selama ini lumrahnya kita menggunakan istilah bahagia itu untuk hal-hal emosi yang nyaman atau kesenangan-kesenangan itu kita definisikan bahagia. Padahal sebenarnya kalau mau ditelaah lagi, tidak ada yang bisa membahagiakan seseorang selain Allah. Dan Allah bisa menginjek atau memberikan perasaan tenang, tentram, lapang, penuh cinta di dalam hati seseorang di saat dia banyak mengingat Allah. Gitu. Berarti pertanyaannya seharusnya seperti ini. Bagaimana ketika seseorang istri tidak diperbolehkan melakukan kesenangannya? Gitu. Nah, kondisinya bagaimana? Ketika kita berlatih ridho, ya semoga itu menjadi jalan kita untuk terus belajar melapangkan. Gitu. Tidak, kalau memang masih ada ruang untuk bernegosiasi, ngobrol sama suami, ditanyakan alasannya apa, kira-kira sebabnya bagaimana, memperbaiki komunikasi. Nah, itu insya Allah semoga bisa ditemukan atau di apa ya, difasilitasi atau ketemu win-win solutionnya gitu. Karena bagaimanapun ketika kita merasa bahwa orang lain selalu prioritas dan ya udahlah saya terakhir-terakhiran gitu ya. Maka yang terjadi akan datang masa di mana kalau kita tidak rilis ya kawan-kawan, kalau kita tidak mencerna itu semua dengan baik, akan datang masa di mana rasanya terjadi bom waktu. Seperti meledak, langsung rasa bahwa saya udah nggak kuat, kenapa selama ini saya selalu mengalah, itu akan muncul itu nanti. Kenapa selama ini kok harus selalu saya? Jadi akhirnya yang terasa itu hanya ngerasa paling dan itu ego kita jadi muncul banget gitu. Jadi sebenarnya kehidupan tuh mesti balance gitu ya. Jadi kalau memang tadi sekali lagi saya ralat ya itu kan bukan kebahagiaan tapi kesenangan. Anda bisa komunikasikan gitu. Bisa komunikasikan jadi kayak kenapa nggak diperbolehkan, semisal nggak diizinkan. Tapi kalau semisal memang suami nggak izinkan, berlatih ridho pun, berlatih menerima kondisi itu juga menjadi bagian dari pahala kita, menjadi bagian dari menguatkan latihan otot kita untuk ridho terhadap kondisi-kondisi di saat kita menginginkan A tapi belum diizinkan gitu sama Allah. Di saat kita semakin melepaskan keinginan itu, biasanya nanti Allah kasih.
Nah, sekarang yang perlu dievaluasi, apakah bisa sudah mengkomunikasikan dengan cara baik, ataukah ada komunikasi yang macet di antara suami istri, kayak gitu. Karena sekali lagi kawan-kawan, tetap Anda butuh waktu untuk take your time. Jadi gini, ya memang tidak semua kondisi pernikahan itu akan ideal ya. Tapi memang namanya menikah itu kan perjalanan bertumbuh bersama, gitu. Jadi ketika akhirnya pasangan ini sepakat untuk berkomunikasi dengan sehat, saling saling mengisi gitu ya, dan menyampaikan juga dengan cara baik dan lain sebagainya, maka akan saling toleransi gitu. Kayak semisal, oh ya butuh istirahat, ya udah aku gantiin gitu. Kerjasama yang baik. Dan itu akan menjadi contoh buat anak-anak. Tapi ketika hubungannya macet terus atau perintahnya itu satu arah gitu ya, semisal nggak sedikit kan kawan-kawan yang ada di kondisi pernikahan yang patriarki. Semisal tidak membolehkan, pokoknya istri itu ya harus ngurusin domestik gitu aja ya. Padahal kalau kita pahamin di secara syariat itu ya tidak seperti itu konteksnya gitu. Terus istri tuh harus urusan domestik aja, nggak boleh gimana-gimana kayak gitu. Nah itu akhirnya memunculkan ganjalan-ganjalan dan kemudian ya memang kita mesti berlatih ridho untuk menerima kondisi itu gitu. Dan insya Allah berlatih ridhonya itu juga mendapatkan pahala. Cuman sekali lagi kalau di dalam Islam tuh sebenarnya tidak seperti itu. Kayak Rasulullah juga membantu istrinya, terus beliau juga komunikatif, bertanya kayak Nabi Ibrahim, juga ke Nabi Ismail itu juga komunikatif gitu. Kayak contoh perintah Allah yang meminta Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Itu kan tidak lantas serta-merta Nabi Ibrahim bilang, Ismail aku dapat perintah, ayo kamu mau disembelih. Tidak seperti itu. Beliau menceritakan, kira-kira menurutmu bagaimana Ismail, pendapatmu apa? Itu menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang komunikatif sebenarnya. Agama yang toleransi, agama yang nyaman gitu. Nah itu sih perlu dibangun mungkin. Begitu. Oke Mbak Irin? Ya, semoga terjawab ya Kak ya. Masya Allah. Ini banyak sekali yang resen Bunda. Oke, saya pilih satu lagi ya teman-teman ya. Mohon maaf sebelumnya yang tidak terpilih. Sepertinya saya ke Mbak Astri Rahmasari. Assalamualaikum Mbak Astri. Mbak Astri, apakah terdengar? Iya, Oke. sudah terdengar. Ya, Mong- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mbak atas kesempatannya untuk saya bertanya. Sebenarnya bukan bertanya, tapi minta nasihat gitu. Jadi tadi kan Mbak Anik bilang mengenai batasan emosi. Jadi kalau misalnya ada yang sedih, saya ikutan nangis. Kalau tiba-tiba ada yang menyenangkan, saya ikut ketawa. Nah itu tuh terjadi dari saya kecil Mbak. Mungkin kalau misalnya related dengan inner child, itu alhamdulillah kalau bisa dibilang sudah ikhlas gitu menerima qadarullah dulu kenapa begini dan begitu. Cuman si batasan emosi ini saya tuh belum bisa handle gitu. Itu satu. Terus kedua tuh overthinking sama perfeksionisnya saya yang bikin saya stres sendiri gitu Mbak. Nah kira-kira ya minta nasihat sih sebenarnya. Kira-kira untuk mengatasi yang tadi saya alami itu gimana ya Mbak? Terima kasih sebelumnya. Sama-sama Bunda Astri. Bismillah. Yang pertama, memang ketika kita mudah terseret dengan perasaan dan pikiran kita, akan lebih mudah overthinking dan campur aduk. Jadi perasaan itu akan mudah sekali berubah-ubah. Dan itu melelahkan banget memang. Melelahkan banget. Jadi kayak, kok tiba-tiba muncul ini, muncul itu, pikiran jadi begini, begitu. Tiba-tiba kita dari yang awalnya nggak ada apa-apa, bisa tiba-tiba bad mood. Tiba-tiba jadi kayak sedih sendiri. Nah, itu memang sedikit banyak adalah efek waktu pola asuh. Jadi kalau kita kadang seringkali sudah menyampaikan bahwa kita sudah memaafkan. Memang saat kita udah dewasa mengerti banyak hal ya. Bahwa orang tua kita begini, begitu, memaafkan. Tapi yang perlu disadarin, kadang ada sisi anak-anak di dalam diri kita itu yang masih nggak terima dengan kondisi itu. Artinya adalah emosi anak-anak kita yang waktu itu ngerasa marah, kecewa, bingung, itu yang butuh diakomodir dulu. Itu butuh dirilis dan itu biasanya butuh diterapi sih.
Itu yang pertama. Yang kedua, gimana tipsnya caranya ketika seperti itu kondisinya? Langsung jangkarkan pada kesadaran. Jadi kalau nih ngelihat apa ya, konten yang nangis gitu, yang sedih, tarik nafas dulu, terus sadarin bahwa oh iya, ini cuma sinetron semisal, ini bukan cerita hidup saya. Itu butuh digituin. Terus termasuk ketika overthinking, begitu ada pikiran-pikiran, sadarin dulu, oh pikiranku lagi mikirin banyak hal nih, dan ini hanya pikiran saya, bukan kejadian sebenarnya, bukan hal-hal yang pasti terjadi. Itu nanti pelan-pelan, nanti akan punya kesadaran yang baik. Dan itu akan melatih otot personal boundaries kita untuk tidak mudah terseret dengan kondisi-kondisi. Untuk overthinking, Bunda Asri boleh ikut terapinya di Instagram saya ada judulnya terapi overthinking. Jadi itu salah satu cara untuk kita lebih mendamaikan pikiran di saat ramai. Bunda boleh dengerin di saat overthinking. Siap. Terima kasih Bunda Asri. Ya, semoga terjawab ya Bun untuk pertanyaannya yang juga tadi sempat direspon beberapa teman-teman yang punya pertanyaan yang sama. Oke, baik teman-teman. Saya ke kolom chat lagi. Sepertinya ini bakal menjadi pertanyaan terakhir untuk Bunda Anik. Begini Bun, ada pertanyaan dari Mbak Nur Mulia. Bagaimana caranya dari Kak Alvira. Bagaimana caranya mengelola emosi ya Kak? Anak saya ada 4 laki-laki semua. Jadi sering marah-marah kalau anak-anak gak nurut. Sampai saya suka nyubit, mukul, teriak-teriak untuk menyuruh anak-anak. Bagaimana cara mengelola emosi ini ya Kak? Gitu. Mungkin sama sekaligus nyambung sama teman-teman lain kayak memutus rantai luka batin itu kali ya Bun ya. Seperti itu Bun. Oke, terima kasih. Nah, untuk bahas ini itu waktunya biasanya nggak cukup 2 jam, kawan-kawan. Jadi banyak step. Terus kemudian harus dibersihkan dulu muatan emosi yang lalu. Jadi kenapa sih kadang banyak orang yang kayak tadi ya kalau saya bilang gampang tersulut emosinya. Pertama memang karena lelah. Orang kalau lagi lelah memang pasti gampang tersulut. Lelah itu bisa fisik atau batin. Terus yang kedua, karena memang waktu kecil terbiasa dibesarkan dengan cara seperti itu. Jadi kayak kalau kita nangis sedikit langsung dipukul, dicubit. Jadi begitu anak nangis sedikit juga langsung dicubit gitu. Akhirnya kita mengulang pola-pola yang pernah kita alami waktu kecil. Nah ini mesti diputus nih mata rantainya. Jadi pengasuhan-pengasuhan di masa kecil yang rasanya memang sudah tidak relate, tidak pas untuk kita, maka diputus. Sedangkan pengasuhan orang tua, pendidikan orang tua itu masih banyak yang bagus. Nah, itu yang diteruskan. Jadi kayak nilai-nilai, terus nilai-nilai apa ya, adab, kesopanan itu kan dari orang dulu, orang tua kita tuh kan banyak banget. Nah, itu kita teruskan. Tapi pengasuhan-pengasuhan yang mungkin kurang komunikatif, terus kemudian waktu nangis dikit dicubit, terus nggak nurut dikit dimarahin, nah itu mungkin bisa kita cut. Cutnya gimana ya? Mesti rilis dulu. Karena kita nggak akan bisa ngisi air putih kalau tangki kita atau teko kita isinya kopi. Ibaratkan kayak gitu kan, Mbak. Kita itu akan ngeluarkan, gitu kan? Kita itu akan ngeluarkan apa yang ada di dalam diri kita. Bener nggak? Jadi kita tuh ibaratkan teko, anak kita itu gelas. Kalau kita isinya air putih, maka kita akan ngeluarin air putih. Kalau kita isinya kopi, maka kita akan ngeluarin kopi. Bagaimana kita akan ngeluarin gelas atau bahasanya cinta kasih yang bisa dirasain oleh anak kita kalau isi kita adalah luka. Gitu. Oke? Insya Allah. Dan kalau teman-teman mau ini, kalau misal sebenarnya banyak banget bahas tentang healing ini perjalanan panjang. Banyak tema, banyak trauma-trauma. Juga bisa ada buku sih, buku Spiritual Motherhood, nanti boleh mampir aja ke Instagram atau kelas-kelas lain juga di Sahabat Rumah juga bisa saling melengkapi satu sama lain. Gitu ya. Terima kasih Mbak Irin. Ya, Masya Allah. Bunda, ini sih masih banyak pertanyaan di kolom chat sampai please dong satu lagi gitu. Tapi kayaknya sepertinya Bunda sudah ini ya Bunda ya, sudah tidak bisa lagi jawab pertanyaan satu ya Bunda. Atau mungkin Ini aja masih mau diberikan Bunda keluasan Laila ini. sedikit? Bunda Laila kah yang terakhir? Betul. Nah, ini mau Laila, ini sebentar.
Iya, ini terkait ini sih Bun, kalau masih bisa saya bantu bacakan Mm-mm. untuk pertanyaan Bunda Leila. Oke. Jadi begini, Bunda Nik, aku minta tolong untuk dibantu bagaimana caranya aku menjalankan 3 pertanyaan yang sudah Bunda sampaikan tadi di awal. Jika anakku mengalami speech delay, belum bisa mengerti menjawab jelas dari pertanyaan itu. Sedangkan aku ingin mengkonfirmasi apakah aku benar sudah menyayangi anakku. Dan usia anaknya itu 5 tahun. Bismillah. Oke, coba Monggo ditanyakan Bun. dulu sih. Coba ditanyakan dulu. Insya Allah speech delay itu bukan tidak paham, tapi masih mengkomunikasikannya masih terbata-bata, kayak gitu. Diikhtiarkan dulu. Jadi bisa kita pakai pakai apa ya? Semisal tanda atau kayak bahasa tubuh, misal saya nggak. Nah, begitu. Itu biasanya ini bukan berarti speech delay tidak paham sih. Cuman memang ada keterlambatan bicara biasanya salah satunya karena penggunaan teknologi terlalu dini, kayak gitu. Itu sih Mbak Irin. Oke, kita sudahi. Ya, baik. Yap. Oke, baik, Masya Allah teman-teman. Untuk sesi tanya jawabnya dengan berhati kita cukupkan di sini karena keterbatasan waktu dan Bunda Anik juga masih ada kesibukan setelah ini mungkin mau istirahat. Jadi buat teman-teman mungkin bisa bertanya di belakang di balik layar atau mungkin mau menghubungi Instagramnya beliau, dipersilakan. Baik Bunda, sebelum kita tutup kelas kita pada malam hari ini bisa berikan closing statement buat para bunda-bunda di sini juga calon bunda di sini yang sudah ingin belajar bersama Bunda Anik. Monggo Bun bisa diberikan closing statement-nya. Lihat, bismillah kawan-kawan, semoga Allah ridho ikhtiar kita. Jadi kita niatkan ikhtiar kita belajar ini adalah sekali lagi demi membuat kita semakin taat sama Allah. Apapun ilmu yang kita miliki, bukan membuat kita semakin menyombongkan diri kita, tapi semakin menyadari bahwa bagi Allah tuh mudah untuk membolak-balik kondisi kita. Jadi kalau sekarang dirasa kok kondisinya sekarang agak ada kejadian ini itu banyak luka dan sebagainya, mudah juga buat Allah untuk memulihkan kita. Jadi percaya saja bahwa tugas kita hanya melakukan yang menjadi tugas hamba. Kita sudahi mengatur hal-hal yang bukan dalam ranah kita. Terima kasih. Selamat menemukan kembali dirinya. Selamat menemukan, merasakan kembali cinta Allah yang begitu besar kepada hambanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Bunda Anik. Mohon maaf ya Bun, tadi sempat ada kesalahan teknis. Semoga tidak kapok di sini ya Bun. Jazakillah khair Bun, sehat-sehat, selamat istirahat Bunda. Kalau mau meninggalkan forum, kami persilakan. Makasih ya Bun, jazakillah Ya, khair. terima kasih. Izin keluar dulu ya. Oke Bunda.